Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mempelajari komputer dan jaringan dasar, di mana materi ini menjadi dasar kalian dalam jurusan teknik komputer dan jaringan maupun multimedia. Apa yang akan dipelajari di sini? Banyak yang akan kalian pelajari, terutama seperti perakitan komputer, troubleshooting komputer, perakitan jaringan, membuat jaringan, desain jaringan, troubleshooting jaringan, serta menginstalasi sebuah server, sehingga kalian nanti akan membuat jaringan yang besar tujuannya nanti. Nah, sebelum kalian mempelajari itu semua, kalian akan mempelajari materi dasar kalian K3LH. Di sini kalian akan diajari, akan mengetahui apa itu K3LH, apa tujuan dari K3LH, dan apa fungsi dari K3LH. Apa itu K3LH? Di sini dijelaskan K3LH kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup, yang memiliki arti bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan kesehatan, keselamatan baik jasmani dan rohani dalam lingkungan sebuah pekerjaan. Ya, di sampingnya di situ pasti akan ada rambu-rambu, di mana setiap ada situasi atau tempat yang berbahaya memiliki sebuah rambu-rambu atau poster yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang harus kalian jaga di situ. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menjaga dan melindungi diri kalian sendiri agar tidak mengalami kecelakaan saat bekerja. K3LH sendiri didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tanggal 12 Januari 1970 Pasal 2 tentang keselamatan kerja, yang memiliki bunyi keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, serta di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi semua pekerja yang ada di Indonesia itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang K3LH. Agar apa? Agar setiap pekerja yang ada di Indonesia mendapatkan jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan di lingkungan pekerjaan. Apa sih fungsi dari K3LH itu sendiri? Manfaat dari K3LH itu melindungi, menjamin, memelihara, dan menjaga diri kalian, melindungi kalian dari bahaya, menjamin kalian dari keselamatan dari bahaya, lalu memelihara kalian dan menjaga kalian dari suatu kecelakaan. Ya, dimana kita tahu setiap pekerja pasti memiliki resikonya masing-masing. Tidak hanya pekerja berat, sampai pekerja ringan pun memiliki resikonya masing-masing. Kita berada di jurusan komputer yang notabene nanti kalian lulus harus bekerja pada di bagian komputer, ya, baik itu maintenance ataupun sebagai administrator, pasti memiliki resikonya masing-masing. Nah, di sini kalian akan diajari bagaimana cara kalian agar tidak mengalami kecelakaan atau minimal seminimal mungkin. Yang pertama, agar setiap pekerjaan memahami tanda peringatan yang ada di lingkungan sekitar. Kita tahu setiap pekerjaan memiliki sebuah resiko, maka dari itu pasti di suatu pekerjaan atau di suatu ruangan yang berada di perusahaan akan memiliki rambu-rambu atau poster yang berlambangkan bahaya. Di situ kita lihat ada gambar api, ada gambar tengkorak, kadang ada gambar no smoking area, ada gambar parkir di mana. Itu semuanya menunjukkan agar kita mematuhi rambu-rambu tersebut, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk agar diri kita terhindar dari suatu kecelakaan pekerjaan. Yang kedua, agar setiap pekerjaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, jadi setiap pekerja harus melindungi dirinya masing-masing khususnya, dan umumnya melindungi kawan-kawan atau pekerja-pekerja lain dari
bahaya. Dimana lihat di gambar di samping ya, ada seorang pekerja yang harus menggunakan tali, lalu ketika dia misalkan tidak pas menggunakannya, maka tali itu akan melempar dia dan mengakibatkan kepalanya terbentur. Hal ini juga kalian harus perhatikan ketika kalian nanti membuat sebuah jaringan di perusahaan, kalian akan memanjat sebuah tower, maka kalian juga harus tahu seperti apa K3LH-nya di situ. Biasanya kalian akan diwajibkan menggunakan sabuk pengaman, lalu mengikatkan tali pada tiang pada tiang pemancarnya. Apa fungsi talinya tersebut? Ketika nanti kalian terpeleset, maka kalian tidak akan terjatuh ke bawah, karena tali situ, tali pengamannya akan melindungi diri kalian. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang harus dilakukan bagi seorang yang bekerja pada komputer. Bagi pengguna komputer di sini ya, khususnya bukan maintenance tapi pengguna komputer. Bisa saja dia seorang administrator database atau administrator jaringan. Dan ketika kita menggunakan komputer dan kadang-kadang kita merasa lelah, lalu nyeri khusus di bagian tangan atau mata terasa penat, itu sudah pasti mata terasa lelah. Hal tersebut disebabkan karena kita salah dalam mengatur posisi anggota tubuh. Lihat gambar di samping, itu adalah risiko-risiko yang bagi seorang pengguna komputer. Pasti kalian akan mengalami gangguan punggung bagian atas ya, bahu, mata terasa lelah atau pusing, berkunang-kunang kadang, gangguan pada tangan dan lengan, biasanya capek menggunakan mouse, lalu gangguan pada bahu dan siku, ini terasa pegel berat kadang, lalu otot kaki kram atau sakit karena selalu menekuk, lalu gangguan pada punggung bagian bawah. Nah, ini biasanya karena terlalu lama duduk, maka punggung itu akan terasa sedikit sakit begitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, letakkan posisi komputer bagi pengguna komputer desktop sesuai posisi keyboard, monitor, dan mouse agar kita bisa mendapatkan posisi yang cocok untuk tubuh. Nah, biasanya pengguna komputer itu memiliki jarak rasio ya, di mana jarak tersebut ya antara layar dengan mata itu harus 45 derajat ya, harus sejajar dan memiliki jarak 18 sampai 20 inci atau setara dengan 45 sampai 70 cm. Apa fungsinya ini ya? Apa fungsinya jarak di sini ya? Agar mata kita tidak terkena radiasi dari layar monitor itu sendiri. Kenapa banyak orang pengguna komputer selalu menggunakan kacamata? Karena dia tidak memperhatikan posisi jarak matanya. Nah, ini dia yang akhirnya mengakibatkan mata kalian itu lelah, kelama-lamaan maka akan menyebabkan si pupil yang ada di dalam mata mengalami penurunan untuk menyerap tingkat cahayanya. Itu yang menyebabkan kalian rabun ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kalian menggunakan komputer, biasakan untuk mengatur resolusi bagi mata kalian tidak terlalu terang juga tidak terlalu gelap, yang sesuai pada mata kalian sendiri. Nah, lalu apa jaraknya di situ? Mengurangi radiasi dari cahaya komputer itu sendiri ya. Yang saya bilang tadi, mengapa banyak pengguna komputer selalu menggunakan kacamata? Karena dia terkena radiasi dari layar monitor itu sendiri, terutama bagi komputer yang memang masih menggunakan desktop tabung ya, itu lebih berbahaya daripada desktop yang menggunakan layar LCD. Yang kedua, ketika menggunakan mouse, usahakan agar pergelangan tangan berada pada posisi tidak menggantung atau lebih rendah dari mouse. Nah, lihat di situ ya, lihat di gambar di atas. Yang benar menggunakan mouse, tangan dengan mouse itu sejajar dan posisinya itu tegak lurus, tidak kalian berada di atas mouse juga tidak berada di bawah mouse ya. Usahakan tangan itu tegak lurus dan tidak menggantung ya. Ini akan menimbulkan
Kalau kalian menggantung atau tegak lurus radan mouse yang 45 derajat, maka mengakibatkan tangan kalian akan cepat lelah nanti ya. Maka dari itu diusahakan agar posisi mouse, posisi tangan tidak menggantung atau tidak berada di bawah mouse atau tidak berada di atas mouse ya. Apa yang harus dilakukan bagi seorang yang bekerja di komputer, bagi maintenance komputer? Nah, di sini seorang maintenance komputer, kalian nanti diajarkan bagaimana cara kalian merakit komputer, memperbaiki komputer, troubleshooting komputer. Lalu kalian juga akan mempelajari merakit jaringan ya, troubleshooting jaringan. Nah, apa yang harus kalian gunakan di sini untuk menjaga keamanan diri kalian? Dimana kita tahu sendiri sebelumnya setiap pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing. Dan tidak begitu juga maintenance komputer ya, walaupun hanya memperbaiki komputer, dia memiliki resikonya masing-masing. Yang pertama, selalu menggunakan wearpack yang standar sesuai dari perusahaan ya. Kalau di tempat kerja komputer biasanya menggunakan wearpack berbentuk kaos ya. Apa sih fungsinya di sini? Agar tubuh kita mendapatkan gerak yang leluasa serta untuk melindungi tubuh kita dari terimbas oleh kecelakaan. Nah, untuk yang menggunakan komputer menggunakan meja wearpack biasanya di sini agar tubuh kalian banyak menyerap keringat ya. Kita tahu keringat itu mengandung garam dan sangat sensitif terhadap aliran listrik. Nah, makanya kita digunakan untuk wearpack. Selain kita melindungi dari hal tersebut, juga kita agar lebih leluasa bergerak ketika kita memaintenance sebuah komputer atau memaintenance sebuah jaringan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk menggunakan sepatu dari karet berwarna hitam ya. Enggak mesti warna hitam, yang penting dia sepatunya berbentuk karet atau bahan. Apa gunanya? Untuk menghindari sengatan listrik ya. Jadi ketika kalian tanpa menggunakan alas kaki, ketika kalian tersengat listrik, maka alas kaki tersebut, kaki kalian akan menjadi ground bagi si listriknya. Hal itu yang menyebabkan tubuh kalian akan terasa tersetrum. Jika kalian menggunakan pengaman seperti sepatu atau sandal minimal ya, jadi ketika ada arus listrik yang memasuki tubuh kalian, maka arus listrik tersebut tidak akan memasuki ke ground atau ke tanah, yang mengakibatkan mungkin tubuh kita tidak akan merasakan seperti tersetrum. Kemudian ketika kalian merakit sebuah komputer ya, atau memperbaiki sebuah komputer, diusahakan kalian menggunakan gelang antistatis atau gelang listrik statis. Apa sih fungsinya gelang ini? Memperlambat, mencegah atau terjadinya kerusakan pada komponen-komponen PC atau mencegah tersengat aliran listrik saat memperbaiki PC. Nah, kita tahu gelang listrik statis ini ketika tubuh kita sangat mudah untuk mengantar sebuah arus listrik, dimana kita di sini tubuh kita ini yang apalagi banyak keringatnya, sudah pasti itu akan mengakibatkan arus listrik mudah mengalir ke tubuh kita. Nah, ketika kita menggunakan gelang listrik statis ini, minimal listrik 5 volt tersebut tidak akan mengganggu komponen-komponen yang lain ketika kita memegang komponen yang memang sifatnya sensitif, terutama seperti CPU, kayak RAM, lalu seperti mainboard dan lain sebagainya ya, dimana komponen komputer di sini akan mudah rusak jika terkena arus secara langsung. Nah, makanya kita dianjurkan untuk menggunakan gelang antistatis atau gelang listrik statis ya. Kita lihat gambarnya, gelangnya seperti itu ya, yang berwarna biru, yang dimana ujungnya itu seperti ada mulut buayanya ya, capitan mulut buaya, lalu ditempelkan ke bagian sisi dari
si casingnya ya. Apa fungsinya ketika kita mendapatkan arus listrik kecil, walaupun kecil ya, maka gelang tersebut si listriknya akan dialiri ke bagian tubuh komputer itu sendiri, termasuk yang itu yang di sini ditempelkan pada casing. Jadi sehingga ketika kalian dapatkan arus listrik sebesar 5 volt, maka akan dikembalikan ke tubuh komputer, dan itu kita yang pertama tidak akan merasa tersetrum, dan komputer bagian komponen yang lainnya tidak akan mengalami kerusakan. Oke, cukup sekian materi K3LH nya. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Langsung kerjain soal, nanti ada soal di sana ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.